ibaratnya mah asa tersesat gitu. Langsung tersesat aja. Jadi asa terpuguh jalan ke dia terpuguhnya. Ada tenda kita yang dua itu dilempar bubuk. Kirain teman kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di dalam obrolan malam hari. Jadi Kang Ida nyata kumaha anu rek dibahas nanti tentang naon? Bahas tuh pas ke Sunda. Biarin lah kita campur-campur lah, campur-campur. Campur. Pembahasannya itu tentang pendakiannya, mendaki dalam selang belum lama lah. Paling berapa minggu kemarin? Dua minggu kemarin lah. Ya 2 minggu. Pas pendakian itu kita berapa orang tuh? Berlima ya. Ya, Berlima. Ketika berangkat itu sekitar jam 5 sore ya. Ya pukul 5 lebihan. 5 lebih. Ya kenapa kita berani berangkat pukul 5 sore? Dikarenakan kan gunungnya itu emang agak pendek lah di sekitar 900 mdpl. Ya 900. Pokoknya 1000 ke bawah. 1000 ke bawah pokoknya mah. Karena di dalam itu belum ada persiapan apapun, jadi kita mendadak makanya sampai sore juga ya. Untuk mencari atau untuk membeli perlengkapan sama makanan kan. Sama makanan gitu. Karena ngedadak waktu itu. Mendadak banget eta, aduh pokoknya mah pisan. Tadinya kan hal yang tidak direncanakan pasti akan terjadi. Karena kalau yang berencana dari jauh-jauh mula rata-rata malah jadi biasa nama suka terjadi gitu. Makanya kita sistemnya dadakan karena kita lagi gabut, banyak orang yang lagi gabut. Ya kita mutusin naik gunung seperti kayak gitu. Pokoknya mah pas berangkatnya setelah beres-beres semuanya berangkat dari jam 5, sekitar dari jam 5 terus nyampe cuma ada berapa pos, 4 pos kalau nggak salah, 4 pos namanya. 4 pos berangkat jam 5 itu ber-5 orang. Pokoknya Kita juga kan kita berdua nyusul. Kita nyusul kan, teman-teman yang ada yang 3 duluan nungguin di trek kan. Kita nyusul berdua soalnya kan takutnya kelamaan, jadinya disuruh duluan sama kita, soalnya kan kita belum beli gas waktu itu ya. Jadi isi ulang gas dulu, setelah itu kita nyusul teman-teman nunggu di pos berapa, pos 2 kalau nggak salah. Ya di pos 2. Di pos 2 kita itu akhirnya kita bertemu pas waktu maghrib ya. Iya maghrib. Waktu maghrib kita bertemu bersama teman-teman kita semua, teman-teman kita semua cowok banget. Nah pas di pos 2 kebetulan waktu itu pas adzan maghrib ya. Iya adzan maghrib. Adzan maghrib terus setelah itu kita melaksanakan sholat dulu lah di perjalanannya. Sholat dulu, setelah itu langsung cabut lagi. Nah mulai ada kejanggalan itu dari pos 3 karena dikarenakan udah gelap, hampir mau isya. Hari semakin gelap, isya kurang lah. Kan mau ke pos 3 terus keadaan udah kulita lah namanya juga di hutan, banyak pohon-pohon yang besar juga gede. Pokoknya mah eta mah ibaratnya mah asa tersesat gitu. Langsung tersesat aja. Jadi asa terpuguh jalan ke dia, Karena kita kan udah beberapa kesana juga. Beberapa kali kesana. Dan tapi kan itu kita udah lama gak kesana, jadi si jalurnya itu udah mulai ketutup. Udah vegetasi sangat rapat. Pokoknya mah banyak pohon-pohon, akhirnya
kita di sana agak kebingungan, ini jalur kemana bimbang. Terus kita itu kan ada pohon besar, terus kok balik lagi gitu ya di sana. Bener. Saya juga ngerasa kok ini kayak sini lagi gitu. Makanya gitu kita memutuskan berlima itu istirahat dulu sejenak di sana, kita nginget dulu. Terus kan di tempat kemah udah mulai kelihatan di pos 4. Jadi kita memutuskan ada pohon besar jadi kelihatan, jadi titik koordinatnya itu adalah pohon besar itu. Jadi diikuti dan alhamdulillahnya sampai juga lah gitu. Nah, sehabis di sana nyampe jam 8. Ini jam 8 lebihan. Jam 8 lebih kita nyampe jam 8. Setelah itu biasalah siap-siap dulu. Udah siap-siap jam 8 itu kita istirahat dulu, ngopi dulu. Belum memasang tenda kan, belum masih istirahat lada dikarenakan capek. Terus pas itu kita ngopi-ngopi, habis ngopi karena cuaca tidak mendukung, tiba-tiba datang guludug anjing. Yalah, ada suara guludug lah. Apa itu guludug? Ya itu petir sebenarnya bentar guludug. Nah, dan kita memutuskan untuk memasang tenda. Nah, setelah tenda udah beres, alhamdulillahnya udah beres, akhirnya turun hujan juga. Itu di sana belum masak nasi yang kayak gitulah, belum persiapan makan. Iya, kepikiran makan, soalnya makin masih capek lah gitu. Terus akhirnya turun hujan. Setelah turun hujan reda sekitar jam 9 ya. Iya, jam 9 reda. Kita keluar tenda langsung nyangu apa bahasa Indonesianya anjay? Masak nasi. Masak nasi. Bukan masak, ngulub. Ngulub. Menanak nasi. Setelah menanak nasi, akhirnya kita masak biasalah. Kalau di gunung tidak luput, tidak terlupakan yang paling utama yaitu adalah mie. Lalu kita memasak mie, udah memasak nasi, terus mie, terus telur dan sebagainya gitu. Setelah itu kita makan lah berlima. Setelah makan kita biasalah ngobrol-ngobrol. Nah, mulai ada kejadian lagi kan, kita udah ngobrol-ngobrol, ada salah satu teman kita ibaratnya mah berlebihan lah ya. Iya, bicara, tapi bicaranya wow teuing. Wow teuing, jadi ibarat nama cek bahasa Sunda nama micra teuing gitu. Kata bahasa Sunda nama micra teuing, mijah. Mijah. Jadi terlalu berlebihan, dia ngobrol gitulah sampai terbahak-bahak gitu ketawanya juga. Sama saya ditegur kayak gini, kamu jangan kalau di hutan jangan micrating, jangan terlalu rusuh lah kayak gitu. Dikarenakan dia kan baru pertama kali naik gunung, jadi belum tahu lah yang kayak gitu. Makanya sama saya ditegur. Setelah ditegur ya alhamdulillah gitu. Nah, setelah itu kita kan udah mulai istirahat, udah mulai enak lah badan. Sekitar jam 10, jam 10.11 kalau nggak salah ya, 10.11 kita melanjutkan tidur. Nah, pas mau tidur ada hujan lagi kan, hujan turun dan lumayan besar itu sampai merlah sampai pelaisir ke bawah angin, soalnya hujan sama angin copot. Nah, pas kejadian itu kan pokoknya mah emang terpuguh lah, enggak puguh gitu ya, terpuguh rasaan. Nah, bahasa Sunda terpuguh rasaan. Nah, mulai itu dia kan saya sama Wildan itu satu tenda ya, ada satu orang lagi. Iya, kita bertiga. Terus yang satu tenda lagi 2 orang gitu.
Sekitar jam 12 kalau nggak salah, jam 12, jam 1 ada apalah suara ya, sedikit gangguan katanya. Mimpi itu suara kayak ada suaranya. Awalnya itu ada yang melempar tenda. Dan ngelempar ke tenda. Ngelempar ke tenda. Dia lempar tenda. Maaf. Ampun. Ada tenda kita yang 2 itu dilempar. Bubuk. Kirain teman kita lah. Kirain tenda yang itunya ngelempar ke tenda kita. Jadi gitu. Pada saat itu kita salah-salah. Jadi tuduh gitu ya. Pas habis itu kan mulai rame ya karena woi itu nah udah berisik lah. Orang mulai berisik di sana kan. Tuh tengah balik di tenda orang. Jadi pas salah gitu. Jangan lempar tenda saya tuh. Kita bertiga sontak bingung kan. Bingung. Kita sering lihat bertiga. Naon sih? Iya. Kersare orang ada ngelempar naon gitu. Saya juga beranggapan kirain teman saya gitu ya yang satu tengah lagi ngelempar ke tenda kita gitu. Terus saya kata saya teh ya udahlah daripada dilanjut gitu, daripada berisik mendingan lanjut tidur aja. Setelah sekian lama berapa menit lah, udah gak lama dari itu ada suara yang jalan kayak ngelilingi tenda sekitar 2 kali ngeliling tenda gitu. Sontak saya juga kaget akan tenda kecil ya gitu, kapasitas 3 saya nyampe ke pinggirnya pisan gitu, ke pinggir tenda. Serasa ada yang injek, enggak, saya pemikiran positif saya takutnya sama saya gitu kan kaki dan tapi dari sisi negatifnya mungkin ya yang kayak gitulah. Tapi saya pemikirannya positif aja gitu. Nah setelah itu saya kayak dan injak tuh ya gitunya, dan injek gak terus dan tuh kan iyalah. Saya kaget kalau tiba-tiba bilang gitu, saya lagi tidur tiba-tiba dia nanya kan, kamu jangan nincak suku orang cenah. Kan saya juga bingung kan berarti kaget nah terus saya nanyain, saya ke teman saya lagi yang satu lagi kan ada 3 orang, nanyain sama enggak orang ternincak, saya enggak nginjak. Berarti ya itu ada sama saya teh diabadikan. Nah itu teh sekitar jam 2 lah ya, jam setengah 1 jam 1. Nah di situ suasana mulai beda lah gitu, mulai agak terpararunya aktif gitu. Hawa mulai tidak enak pokoknya. Selama saya mendaki di situ kan ibaratnya mah udah pernah beberapa kali kan, tapi gak sering. Belum ada pernah kejadian seperti itu kan, tapi pertama kali ada kejadian yang seperti itu. Mungkin karena keganggu gitu yang di sananya gitu. Kemungkinan besar gitu karena teman saya ada yang berlebihan seperti itu. Saya juga kaget lah pertama-tama ada yang kayak gitu. Biasanya jarang ada yang mengganggu, paling ada suara babi hutan doang kayak gitu. Aneh kan, agak aneh kayak gitu. Dan kebetulan puncaknya itu kan kita berdekatan sama pohon beringin yang besar. Nah gak jauh lah, sekitar beberapa meter ini kan dari tanah kita pohon beringin besar. Ada pohon beringin besar di sana. Dan konon katanya di sana itu kalau bahala nama cenah kayak ada yang meninggal cenah. Ya dah nggak tahu apa. Udah hari kita mah kan ibarat nama manusia milenial, jadi nggak tahu apa gitu ya. Nggak tahu bahala gitu, nggak tahu cerita dahulu apa awal mulanya itu ada apa gitu. Tapi cerita zaman dulu emang pas zaman
apa ya, gerombolan ya, gerombolan kalau bahasa Indonesianya apa ya, gerombolan ya penjahat lah, penjahat gitulah ibarat nama, penjajah kayak gitu. Jadi tempat itu adalah tempat di mana pelarian penjajah itu, terus ibaratnya mah pokoknya nama horor lah, peranti namanya, aduh jadi pabaliot saya pakai bahasa Indonesia deh, dicampur lah sudah tidak hari atas sudah gitu ibarat nama tawanan di bawah dindingnya, tahanan gitu. Nah jadi teh banyak korban lah kena waktu dulunya seperti itu. Dan kan di sana juga selain ada pohon beringin, kita dekat sama gua kan, gua zaman Belanda kan. Bahkan kita juga pernah masuk ya. Kalau kalian mau masuk ke gua, kalian penasaran, pokoknya mah boleh lah kita gitu ya. Kalau misalnya takutnya saya berbohong seperti itu ya, takutnya ada bisa aja kan gitu, orang ada cina cerita itu semua ada bisa dikabuktikan. Ini mas cerita real gitu, ada guanya panjang sekali gitu. Saya pernah masuk di dalam guanya, itu bagus sekali ya, jadi kayak es gitu lah, kayak es jadi ada bintik cair, bintik air gitu membeku, jadi seperti kristal gitu. Pokoknya mah seru kalau kalian suka masuk ke dalam gua seperti kayak gitu, pasti seru lah kalau ada hobi yang kayak gitu. Ada lagi juga ini gua kan kita juga kan nggak sampai ke coba ngejauh gitu kan, nggak sampai ke dalamnya pisan, soalnya dikarenakan kita belum ada pengalaman sama pencahayaannya kurang, senternya kurang, makanya kita memutuskan balik lagi. Kalau ada buktinya kan kita masang bendera di dalam guanya. Oh iya ada sama fotonya ada itu, waktu masuk itu tuh ke tahun berapa, ntar dikirim lah lewat video ini, bisa di-spill, dikirim. Terus lanjut lagi ya nanti. Nah terus waktu subuh lah, kita udah masuk jam 3, kita keluar, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi sampai summit. Ya summitnya gak jauh sih, cuma dikit lah, sedikit. Dan terus habis summit kita pokoknya mah itu bukan gunung ya namanya mah, lebih ke bukit tapi bukit asal lebih jangkung gitu ya, berarti bukit lebih jangkung gitu. gunung pendek tuh gitu. Tapi viewsnya jangan salah kan, tapi viewsnya jangan salah cok, kalian mau bikin candu nanti video ada nggak? Ada ya, video sama fotonya nanti dimasukin lah ke dalam ini. Kalian bisa lihat di Google Map ada kan? Ada Camp dan Gua Geledegan, Desa Ciptaharja. Camp dan Gua Geledegan. Ada foto-foto yang udah kita upload ya. Yang sudah kita upload. Kalian pilih penasaran, apa pilih penasaran? Bisi takut penasaran. Pak. Balik lo cok, kopi dulu. Takut penasaran boleh nanti dilihat di Google Map, ada camp dan Gua Geledegan, ada foto-foto. Saya coba masukin ke sana. Pokoknya mah ada beberapa tempat, ada batu niung ya, banyak pokoknya mah tempat-tempat. Kalau kalian suka menjelajah seperti itu ya, ada banyak. Spill dulu kan alamatnya, siapa tahu ada yang belum tahu nih ini di mana-mana Desa Ciptaharja teh, bisa disebutin lah. Jadi alamatnya itu bertempatan di Kampung Gunung Batu ya, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Indonesianya bukan nama daerah indah Indonesia, bukan nama tiga surga dunia. Banyak lah di sini, di Ciptaharja, Cipanunggu juga ada kan, Cipanunggu. Itulah soal obrolan malam ini, dicukupkan sekewanya. Dicukupkan segini. Hikmah dari semuanya ini adalah ketika kita berada di tempat yang baru, maka harus ada
terhadap tempat itu harus dilaksanakan. Karena ketika kita tidak beradab di tempat yang baru itu, ya otomatis lah ya, yang ada di tempat itu pasti marah. Ibaratnya gini, Kang Idan nih, saya belum kenal nih sama Kang Idan, terus saya datang ke rumah Kang Idan, tiba-tiba minta lahar terus sama kamu kan sok kamu kumaha gitu nya, ibaratnya seperti itu. Jadi harus jaga etika, jaga omongan, jaga tingkah laku seperti itu. Buat malam ini yaitu jangan melihat siapa yang bicaranya, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Seperti itu. Ambil hikmahnya dari obrolan ini, buanglah yang tidak baik-baiknya, yang buruk-buruknya. Kami berdua pamit undur diri.